bu'dan liman adraka abawahul kibara indahu au aduhuma falam yudhilahul jannah. Celakalah manusia yang mana orang tersebut mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu keduanya yang masih hidup, namun ia tidak bisa mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nashara abadah wa 'azza junda wa 'azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqallahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqimus salata wa atuz zakat lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahu aliyil azim. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki bulan Syawal, dulu sudah jauh hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabulkan doa kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa menghadiri salat Idul Fitri pada pagi yang mulia ini. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Coba kita tengok, yaitu sejarah Fir'aun. Apa penyebab Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dasar laut? Itu pada hakikatnya Fir'aun itu kufur nikmat kepada Allah.
Allah memberikan dia kekuasaan, Allah memberikan dia jabatan, pangkat begitu besar, tentaranya begitu banyak, panglimanya kuat-kuat, sampai-sampai Fir'aun mengatakan, saya adalah Tuhan. Begitulah kufur nikmatnya Fir'aun. Maka dengan sebab kufurnya nikmat Fir'aun tersebut, Allah tenggelamkan di Laut Merah sampai ke pelosok-pelosok laut tersebut. Begitulah contoh orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah. Begitu juga kita tengok Qarun. Pertamanya Qarun orang biasa. Setelah itu Allah kayakan dia. Sampai-sampai dalam riwayat mengatakan, yaitu gudangnya emas Fir'aun, emasnya Qarun, itu hampir 70 ekor onta membawa kunci gudang emasnya. Begitu kayanya Qarun. Lalu kenapa Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya? Itu sebab satu, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap harta itu harta dia. Dia anggap kekayaan yang pada dirinya itu adalah kekayaan darinya. Dia telah bersusah payah katanya. Itulah orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waskuruli wala takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kalian menjadi orang yang kufur. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya, kalau seandainya kita kufur nikmat kepada Allah, maka Allah mengatakan, terimalah azabku sangatlah pedih akan ditimpakan kepada mereka, kepada manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, kepada penghulu alam, kepada pemimpin alam, pagar parit kota Mekah, intan berlian kota Madinah. Siapa ia? Baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah telah bersusah payah membawa umat manusia dari alam yang biadab sampai alam yang beradab. Dari alam yang rusak sampai alam yang penuh akhlak. Begitulah Rasulullah SAW memperjuangkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Maka sepantasnya lah bagi kita selaku umat Nabi Muhammad untuk berselawat kepada baginda Rasul dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin Jumat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sore kemarin, semenjak tenggelamnya matahari di ufuk barat, dan semenjak takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan sampai ke pelosok negeri, maka berakhir pula lah bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semua. Seolah-olah bulan Ramadan berkata kepada kita, wahai Tuhan, semenjak aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan kalian, lalu kalian sambut aku dengan gembira, kalian layani aku dengan baik, siangnya kalian berpuasa, malamnya kalian mengadakan ibadah-ibadah yang lainnya, maka sangat berterima kasih kata bulan Ramadan kepada kita. Dan saya tidak menjamin tahun depan kita akan berjumpa atau tidak. Namun satu pintaku, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali menuju Ramadan yang akan datang. Seolah-olah bulan Ramadan berkata kepada kita seperti itu. Lalu, apakah judul Salat Idul Fitri khutbah pada tahun ini? Yaitu 3 golongan orang-orang yang celaka. Di dalam kitab Shu'aibul Iman
Nomor hadis 1471. Dan juga di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Al-Hakim, nomor hadis 7256 dari Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Apa hadis Rasulullah SAW? Pada suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, yaitu mimbar Rasulullah pada waktu itu ada 3 tangga. Tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin. Tangga kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Dan tangga ketiga Rasulullah juga mengucapkan amin. Lalu para sahabat bingung, apakah gerangan Rasulullah mengatakan amin seperti itu? Tidak ada hujan, tidak ada petir. Namun Rasulullah tidak ada seperti itu biasanya. Tapi kali ini Rasulullah mengatakan amin sampai 3 kali. Lalu selesai Rasulullah berkhutbah, ditanyalah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengarkan engkau menginjakkan kaki pertama di tangga, engkau mengucapkan amin. Kedua seperti itu, dan yang ketiga juga mengatakan amin. Apa gerangan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, waktu itu Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengatakan, yang pertama yaitu, bu'dan liman adraka Ramadana falam yaghfirlah. Celakalah bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan, yang menjalani bulan Ramadan, yang menemui bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Nabi, amin. Kalau Rasulullah sudah mengatakan amin, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, Rasulullah mengaminkannya, apakah kira-kira doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan amin. Celakalah bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sudah bersusah payah untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam 12 bulan, yaitu ada 1 bulan yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Siangnya mulia, malamnya mulia. Siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalaulah kita mengerjakan puasa, ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, mengharap ridha, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun apa yang terjadi? Ada di antara kita yang mana tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah penyebabnya? Di dalam bulan suci Ramadan, Ramadan itu menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah akan memberikan, akan menjadikan orang-orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan kita bagaimana sabar. Apakah di luar Ramadan kita akan juga sabar? Di dalam bulan Ramadan juga mengajarkan bagaimana kita berinfak sedekah. Apakah di luar Ramadan kita akan melakukannya? Begitu juga di dalam bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan kita bagaimana bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga kita, dengan sahabat karib kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. Apakah nanti di luar bulan Ramadan itu akan kita lakukan? Makanya orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi antar ayah dan ibu, ya,
suami dan istri, anak dan ibu bapaknya, tetangga dengan tetangga yang lain tidak tegur sapa, memutuskan silaturahmi. Dia lebih baik menyendiri, tidak mau bersilaturahmi daripada menyambungnya. Ini juga termasuk orang-orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada terjadi pada diri kita? Begitu juga yang kedua, orang yang bermusuh-musuhan. Di dalam bermasyarakat, banyak di antara kita yang bermusuh-musuhan. Yang pertama diakibatkan oleh keluarga kita, tetangga-tetangga kita, anak kita, dan harta yang lainnya. Disebabkan itu, kita bermusuh-musuhan dengan saudara seiman dan seakidah. Kalaulah kita bermusuh-musuhan, apalagi belum bermaaf-maafan, maka kemungkinan besar doa malaikat Jibril ini ada pada diri kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sering bermusuh-musuhan, karena takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung silaturahmi kita, sambung kasih sayang kita, terutama kepada tetangga-tetangga kita. Walaupun tetangga kita itu orang Nasrani, walaupun tetangga kita itu orang Yahudi, walaupun tetangga kita itu orang non-Muslim, yang penting hak tetangga ada pada dirinya, harus kita muliakan. Pada suatu hari, Imam Hasan Basri pernah pergi hijrah ke Irak. Sesampai di Irak, Imam Hasan Basri ini dia pas bertetangga dengan orang Nasrani. Kebetulan rumah orang Nasrani ini yaitu berada di atas rumahnya Imam Hasan Basri. Lalu orang Nasrani tersebut mandi dia di atas rumahnya, ngerembeslah air yang dari rumah orang Nasrani tersebut ke bawah rumah Imam Hasan Basri. Ngerembes. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Wahai istriku, ambillah bejana, ambil ember, taruh, letakkan di bawah yang merembes tersebut, jangan sampai air mengalir kemana-mana. Lalu pada suatu ketika Imam Hasan Basri sakit. Sewaktu Imam Hasan Basri sakit, datanglah tetangga tersebut, yaitu orang Nasrani, datang ke rumah Imam Hasan Basri. Setelah sampai di rumah Imam Hasan Basri, orang Nasrani tersebut melihat itu ada ember, ada bejana, yang mana di dalam ember tersebut sudah melimpah air dan mengalir kemana-kemana. Lalu apa kata orang Nasrani? Wahai saudaraku, saya ingin bertanya kepada engkau, ini air yang mengalir dari rumahku ke rumah engkau sudah berapa lama? Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, saya tidak mau ngomong, saya tidak mau berbicara saat ini. Lalu orang Nasrani tersebut berkata, wahai saudaraku, tolonglah engkau ceritakan, kasih tahu, beritahu aku, sejak kapan ini terjadi. Kalau seandainya engkau tidak memberitahuku, saya kemungkinan tidak pernah merasa bersalah. Lalu Imam Hasan Basri tersebut berkata, wahai saudaraku, coba engkau bayangkan, ini air yang mengalir dari rumahmu ke rumahku sudah hampir 20 tahun lamanya. Lalu apa kata orang Nasrani tersebut? Wahai saudaraku, kenapa enggak engkau dari dulu mengatakan kepadaku? Kenapa engkau tidak memberitahuku dari dulu? Kalau engkau memberitahuku dari dulu, mungkin saya sudah memperbaikinya. Lalu apa kata Imam Hasan Basri? Wahai saudaraku, saya teringat sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Dengan sebab itulah wahai saudaraku, saya tidak mau memberitahu engkau, takut tersinggung perasaan. Begitulah Imam Hasan Basri ini memuliakan tetangganya. Dia sambung silaturahmi sampai-sampai orang Nasrani tersebut memeluk agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin Jumat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
Jangan sampai kita tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mana bulan Ramadan kita lewati. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan Allah dengan cara sambunglah silaturahmi, janganlah bermusuh-musuhan antar sesama kita. Salinglah memaaf-maafkan dan sambung terus kekerabatan kita antar sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, apa kata malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, bu'dan liman zukirtu indahu falam yusallu alaih. Celakalah orang yang mana disebutkan namamu di hadapannya, disebutkan namamu di sisinya, namun mereka tidak mau berselawat kepadamu. Maka celakalah orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita. Jangankan kita, jangankan malaikat, Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umatnya. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat mulia. Walaupun kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah, apakah kemuliaan Rasulullah itu berkurang? Tidak. Kalau seandainya kita tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah keagungan Nabi Muhammad itu akan berkurang? Juga tidak. Justru sebaliknya. Dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua amal ibadah kita ada yang diterima Allah dan ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Salat, kalau seandainya kita salat betul, Allah akan terima. Namun begitu juga sebaliknya, Allah juga akan tolak salat kita. Sedekah juga seperti itu. Ada kiranya diterima dan juga ada kiranya ditolak oleh Allah. Namun wahai kaum muslimin, Jumat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun salat, walaupun seorang fasik sekalian, namun ia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang sepatutnya untuk berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat kita akan mulia. Dengan berselawat kita akan mendapatkan keberkahan, baik itu di dalam kubur maupun sampai di akhirat nanti. Di dalam kitab Asiyah, Ibnu Abi Jamrah mengatakan, itu orang yang cinta kepada Rasul, orang yang berkasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berselawat, sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut mengatakan, itu apabila kita meninggal dunia, datanglah malaikat, yaitu membawa gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan ada juga hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata malaikat tersebut? Wahai hamba Allah, tahukah engkau siapakah laki-laki ini? Lalu orang mukmin, orang yakin kepada Rasulullah, orang cinta kepada Nabi Muhammad, orang yang sering berselawat kepada Rasulullah, maka dia akan tegas mengatakannya dengan keyakinan. Ia mengatakan, ialah Muhammad, ialah Muhammad, ialah Muhammad. Dialah Rasulullah, dialah Rasulullah, kata hamba tersebut. Lalu malaikat menjawab, berkata kepada hamba tersebut, wahai hamba Allah, nam solehan, tidurlah engkau dengan bagus, tidurlah engkau dengan nyenyak, karena engkau sudah yakin kepada Nabi besar Muhammad SAW. Namun begitu juga sebaliknya, orang yang tidak pernah mengikuti sunnah Nabi, orang yang tidak pernah berselawat kepada Rasulullah, maka juga akan ditanya seperti itu, siapakah gerangan laki-laki ini?
Lalu orang munafik tersebut mengatakan, saya tidak tahu, dan saya tidak tahu. Maka inilah siksaan yang sangat pedih yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak pernah cinta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba umat Nabi yang cinta kepada Nabi, yang berselawat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita, wahai kaum muslimin. Sampai-sampai ia mengorbankan jiwa dan raganya demi kita. Mulai dari dia, Nabi Muhammad itu ingin meninggal dunia, sampai besok di akhir zaman, sampai besok di padang mahsyar, Rasulullah akan mengatakan umatku, umatku. Begitulah cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita seluruh umat. Maka marilah kita untuk terus berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu'dan liman adraka abawahul kibara indahu au aduhuma falam yudhilahul jannah. Celakalah orang, celakalah manusia yang mana orang tersebut mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu keduanya yang masih hidup, namun ia tidak bisa mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sangat celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita selama 9 bulan 10 hari mengandungkan kita, ibu kita, tidak pernah dia meminta imbalan kepada kita. Pantaskah kita mendurhakai? Pantaskah kita berkata kasar kepadanya? Pantaskah kita meninggikan suara kita di hadapannya? Maka tidak pantas, wahai kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah, datanglah ibunda tercinta kepada dirinya. Wahai Nu'man, nama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sa'di. Wahai Nu'man, apakah hukum ini dan apakah hukum itu? Kata ibundanya Imam Abu Hanifah. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai ibunda, wahai ibuku yang tersayang, tunggu sebentar ibu, tunggu sebentar. Lalu pergilah Imam Abu Hanifah menjumpai muridnya Abu Yusuf. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai Abu Yusuf, ibuku bertanya ini, bertanya tentang hukum apa itu, apa ini. Lalu tolong engkau jawab pertanyaan ibuku. Lalu apa kata Abu Yusuf? Wahai guru, tidak pantasnya aku untuk menjawab pertanyaan ibumu. Seharusnya engkaulah yang menjawab pertanyaan ibumu. Kenapa engkau suruh aku, wahai guru? Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai Abu Yusuf, semenjak saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 24. Apa itu? Wahfid lahuma janahu dzal minar rahmah. Rendahkanlah cara bicaramu di hadapan keduanya dengan kasih sayang. Jangan engkau berkata kasar. Maka dengan sebab itulah, wahai Abu Yusuf, saya tidak mau berkata kasar. Saya tidak mau menjadi guru bagi ibuku. Saya tidak mau menjadi guru bagi ibuku, wahai Abu Yusuf. Tolonglah engkau yang menjawab pertanyaan ibuku. Begitulah Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita. Bayangkan seorang imam besar, seorang imam mazhab yang pertama, Imam Abu Hanifah, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita, supaya kita tidak menjadi orang celaka di permukaan bumi ini, supaya kita tidak menjadi orang celaka di akhirat nanti. Imam Abu Hanifah sudah mengajarkan kepada kita. Banyak zaman sekarang kita temui, banyak zaman sekarang kita jumpai, dia durhaka kepada orang tuanya, dia mendurhakai ibu bapanya, dia kata kasar kepada ibunya, dia membunuh ibunya. Sampai-sampai pada zaman sekarang
Gara-gara mobil dia minta kereta, dia bunuh ibu tercintanya. Gara-gara harta dia bunuh ibunya. Sampai-sampai kalau orang luar negeri, dia campakkan ibunya ke dalam hutan. Dan kalau kita di Indonesia apa? Yaitu kita telantarkan ibu bunda kita tercinta. Kita telantarkan ayah ibu kita. Kita tidak mau berbakti kepadanya. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buang kunci surga kita. Jangan sampai kita buang kunci surga kita jauh-jauh darinya. Kita ambil, marilah kita untuk berbakti kepadanya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada ibu bapa kita. Bayangkan, sepele saja kita durhaka kepada ibu bapa kita, maka Allah akan melaknat kita, maka Allah akan siksa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada suatu hari itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabah, ibu tercinta, mendatangi kamar tidurnya. Lalu sewaktu ibundanya datang ke kamar tidur Abdul Aziz pada waktu itu dalam keadaan berbaring-baring, dia tidak tidur. Namun ketika itu terdengarlah oleh Abdul Aziz tersebut suara sandal kaki ibunya menuju tempat dia tidur. Lalu si Abdul Aziz, dia pura-pura tidur, dia pura-pura tidak mendengar, dia tambah selimutnya. Dan ketika itu ibunya menengok, ibunya melihat Abdul Aziz dalam keadaan tidur, dan ibunya tidak mau membangunkan. Maka disampaikanlah oleh malaikat dari Lauhul Mahfuz, wahai Abdul Aziz, di Lauhul Mahfuz namamu adalah ahli neraka. Ahli neraka, wahai Abdul Aziz. Kenapa engkau seperti ini? Engkau adalah ahli neraka. Lalu apa jawab Abdul Aziz? Wahai malaikat, masalah neraka atau masuk surganya saya tidak ada urusan denganku, namun itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz. Nama si Abdul Aziz sudah dihapus oleh Allah menjadi ahli surga. Lalu apa jawaban si Abdul Aziz kepada malaikat? Wahai malaikat, apakah gerangannya, penyebabnya saya menjadi ahli neraka? Tadinya saya ahli neraka, sekarang saya sudah menjadi ahli surga. Apa jawab malaikat? Wahai Abdul Aziz, yang tadinya engkau ahli neraka, sekarang engkau sudah menjadi ahli surga. Itu disebabkan engkau sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa penyebabnya engkau menjadi ahli neraka pada waktu itu? Karena cobalah engkau ingat-ingat, sewaktu engkau tidur, pura-pura tidur, sewaktu ibumu menyuruhmu engkau pergi ke pasar. Coba kita bayangkan kaum muslimin, Syekh Abdul Aziz, dosanya, kesalahannya cuma pura-pura tidur. Dia tidak berkata kasar kepada ibunya, dia tidak membunuh ibunya, dia tidak melantarkan ibu tercintanya. Cuman satu kesalahan Syekh Abdul Aziz, yaitu pura-pura tidur. Namun Allah murka pada waktu itu. Umur Syekh Abdul Aziz umur 15 tahun, lebih kurang 16 tahun. Sudah Allah catat Syekh Abdul Aziz ahli neraka. Apa penyebabnya? Allah murka karena sebab Syekh Abdul Aziz pura-pura tidur. Maka kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat khutbah pada Idul Fitri pada kali ini, marilah pada momen Idul Fitri yang berbahagia ini, supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang celaka, supaya kita tidak menjadi orang yang celaka, supaya kita tidak menjadi manusia yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pada momen Idul Fitri ini, marilah kita tengok saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang tak tampak maupun yang jauh, dan orang tua kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita. Marilah kita sambung silaturahmi, marilah kita jumpai dia, memaafkanlah antar sesama kita. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang celaka,
Orang yang tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita pada momen Idul Fitri yang mulia ini, pulang dari sholat Idul Fitri ini, maka marilah kita bersama-sama untuk saling memaafkan antar sesama kita, guna dan tujuan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nashara abadah wa anza junda wa azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafidllahumma janahu dzalli minar rahmah. Shadaqallahu aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal alimin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mu'minin waj'alna minas sabirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ahtalana awwabal khair wa awwabal rizqi wa awwabal ni'mah wa awwabal barakah wa awwabal afiyah wa awwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad,
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته